You can't encrypt during a deep dive. I know. I have to get inside her memory. Hai guys, jumpa lagi di Scario HV. Today, saya akan menyajikan film live action adaptasi anime dan manga dengan judul yang sama, Ghost in the Shell. Film yang rilis tahun 2017 dibintangi aktris top ibu kota perfilman Hollywood, Scarlett Johansson. Film yang menceritakan kemajuan dunia teknologi robotik yang merambah hingga pada penggunaan organ buatan pada tubuh manusia. Hal ini menjadi bermasalah ketika percobaan penggabungan teknologi dengan jaringan hidup tidak mengindahkan etika moral dan memakan korban nyawa manusia. Oke, nggak pakai lama, skui, kita kemon. Di suatu masa depan, dengan pesatnya kemajuan teknologi, terutama di bidang bioteknologi dan robotik, manusia mulai memanfaatkannya dalam penggunaan penggantian organ tubuh untuk peningkatan kemampuan. Hanka Robotics, perusahaan bioteknologi robotik terbesar, didukung penuh oleh pemerintah Jepang dalam pengembangan teknologi dan memaksimalkan perpaduan robot dan manusia. Hanka telah mencapai teknologi di mana dapat memindahkan otak dan kecerdasan manusia di tubuh buatan. Ya, hampir mirip Robocop, tapi tubuh ini lebih cenderung biosintetis daripada Robocop. Mira adalah spesimen pertama yang sukses menerima penggabungan otak dengan tubuh sintetis. Oleh Carter, Presiden Hanka Robotics menganggap Mira adalah masa depan Hanka. Kemudian ditempatkan bergabung dengan divisi pasukan khusus anti-teror yang dikenal Divisi 9. 1 tahun berlalu, Mira terlihat sedang bertugas melakukan pengawasan dan menunggu komando pengamanan. Sementara itu, di gedung seberang, seorang pejabat tinggi Hanka, Dr. Osmond, sedang melakukan pertemuan bisnis dengan Presiden Federasi Afrika. Tiba-tiba ada pasukan gelap yang menyerang masuk dan sebuah robot geisha juga menyerang Dr. Osmond, memaksa melakukan sambungan data di otak Dr. Osmond. Mira yang melihat situasi bahaya, mengaktifkan mode siluman dan segera bertindak tanpa menunggu komando dari Chief Daisuke. Walau Mira berhasil menghabisi para penyerang, tapi Dr. Osmond keburu meninggal dan datanya berhasil diretas oleh hacker melalui robot geisha. Si hacker juga meninggalkan pesan. Collaborate with Hanka Robotics and be destroyed. Melihat robot geisha yang rusak dan tangannya yang terluka, Mira merasa galau apa beda dia dengan para robot lainnya. Di hari berikutnya, Mira dan timnya mempelajari bahwa kasus pembunuhan dan peretasan data Dr. Osmond memiliki keterkaitan dan kemungkinan pelaku yang sama dengan 3 kasus sebelumnya. Tersangkanya si hacker atau disebut dengan nama Kuze. Chief Daisuke memberi peringatan kepada Mira agar berhati-hati untuk tidak gegabah bertindak sendirian. Kemudian, Mira dan Bato bertemu dengan Dr. Ule untuk perbaikan tangannya yang terluka. Mira juga curhat bahwa akhir-akhir ini dia beberapa kali mendapat bayangan penampakan kuil yang terbakar. Dr. Ule memeriksa data ingatan Mira dan menjelaskan bahwa mungkin itu penampakan dari memori bawah sadar dari otak biologis Mira yang bertentangan dengan tubuh sintetisnya. Dr. Ule menyarankan untuk tetap menggunakan obatnya agar menenangkannya. Mira juga merasa prihatin. Walau dia memiliki jiwa, mengapa dia tidak bisa berbaur layaknya orang kebanyakan, di mana orang lain memiliki masa lalu yang bisa untuk saling berbagi. Di ruangan lain, Dr. Dahlin yang sedang memeriksa bangkai robot geisha tidak menemukan petunjuk yang berarti. Mira menawarkan diri untuk menyelinap masuk ke ingatan terdalam dari robot geisha. Tapi Dr. Dahlin memperingatkan bahwa mungkin ini adalah jebakan dan tindakan ini juga terlalu berbahaya karena dia akan berada dalam kondisi tanpa perlindungan sehingga mudah untuk diretas. Mira yang menjelajahi ingatan robot geisha terpancing dan mengikuti sosok Kuze, yang kemudian dia terperangkap hampir tenggelam di ingatan robot geisha. Tapi Mira terselamatkan oleh Bato yang berjaga dengan segera memutus hubungan daring. Setelahnya, Mira bersama Bato dan Ladria menuju klub malam Yakuza untuk menelusuri petunjuk yang didapat dari ingatan robot geisha. Mira yang masuk sendirian meminta melanjutkan komunikasi melalui mode telepati. Sementara Bato menyusul dan Ladria sebagai pendukung bersiap di luar gedung. Saat masuk, Mira dijebak oleh para Yakuza dan dimasukkan di ruangan tertutup yang kedap sinyal komunikasi. Tapi Mira dapat dengan mudah mengatasinya. Setelahnya, Mira lanjut menjelajahi gedung klub malam dan menemukan ruang bawah tanah. Mira melihat penampakan bayangan Kuze dan langsung menembaknya. Tapi penampakan itu hanyalah bayangan hologram. Saat Mira bengong menyadari bahwa pencariannya Zhong
Kuze mengaktifkan bom remote yang menyebabkan Mira dan Bato terluka cukup parah. Mira yang terbangun mendapati dirinya sedang diperbaiki oleh Dr. Ule. Adapun Bato, matanya yang terluka diganti dengan mata elektronik. Sementara itu, Cutter mengecam dan mengancam akan membubarkan Divisi 9 karena Chief Daisuke dianggap ceroboh membiarkan Mira hampir celaka. Chief Daisuke menanggapi dengan datar, tidak tunduk dengan Hanka, karena dia bertanggung jawab langsung dengan Perdana Menteri Jepang. Di lain tempat terjadi kasus pembunuhan lagi yang korbannya adalah Dr. Dahlin. Melalui petunjuk yang digenggam oleh mayat Dr. Dahlin, Mira menemukan petunjuk bahwa Kuze sedang mencari daftar ilmuwan Hanka yang terlibat proyek 2571. Dan ilmuwan terakhir di daftar tersebut adalah Dr. Ule. Di lain tempat ada dua petugas kebersihan yang diretas dan dikendalikan oleh Kuze menabrakkan truk sampah ke mobil yang ditumpangi oleh Dr. Ule. Beruntung Mira dan tim Divisi 9 yang menyadari keadaan bahaya datang tepat waktu sehingga Dr. Ule terselamatkan. Salah satu penyerang yang berusaha kabur dengan memakai mode siluman berhasil terkejar dan dibekuk oleh Mira. Saat interogasi, si penyerang yang sudah lepas dari kendali Kuze tidak memiliki ingatan tentang apa yang telah dilakukan sebelumnya. Tapi tiba-tiba Kuze masuk dan meretas kembali si penyerang menyatakan menantang Mira. Yang kemudian hal ini memberikan waktu bagi Ladria dan Togusa melacak keberadaannya. Mira dan tim Divisi 9 segera melakukan penyergapan. Di lokasi mereka menemukan kenyataan bahwa Kuze menggunakan jaringan daring yang terdiri dari banyak otak manusia dalam melakukan kejahatan peretasan, sehingga hal ini menyulitkan dalam pelacakan. Mira yang lanjut menjelajahi gedung mendapati penampakan kuil terbakar terbayang kembali di hadapannya. Tiba-tiba dia diserang dan dilumpuhkan dengan alat kejut listrik tegangan tinggi. Mira yang terbangun mendapati dirinya terikat dan otaknya tersambung jaringan daring milik Kuze. Kuze menyatakan tertarik dengan jaringan kode dalam otak Mira. Kuze mengungkap bahwa dia dan Mira merupakan hasil eksperimen yang sama dari Hanka di proyek 2571. Tapi Kuze merupakan hasil eksperimen yang gagal karena otaknya tidak selaras dengan tubuh sintetis sebagaimana halnya Mira, sehingga dia dicampakkan oleh Hanka, menyebabkan Kuze ingin membalaskan dendamnya karena disia-siakan. Mira yang tidak mudah mau percaya dengan omongan Kuze langsung menembaknya saat dilepaskan. Mira terkaget ketika melihat tato kuil yang tergambar di dada Kuze, menanyakan bagaimana bisa Kuze memilikinya. Kuze menjawab bahwa dia menggambarnya sesuai dengan bayangan yang tiba-tiba selalu muncul dalam pikirannya. Kuze menyarankan Mira untuk menghentikan obatnya saat Mira mengatakan hal yang sama terjadi pada dirinya. Kuze segera kabur karena Bato datang menyerangnya, yang kemudian Mira juga pergi tanpa mengatakan apapun kepada Bato. Mira yang kebingungan mendatangi Dr. Ule, menanyakan fakta sebenarnya tentang dia dan Kuze. Dr. Ule yang terpojok mengatakan bahwa Mira adalah hasil percobaan pertama yang berhasil setelah 98 korban gagal termasuk Kuze. Ingatan Mira tentang dirinya adalah korban selamat dari teroris adalah rekayasa Hanka robotik agar Mira bisa memiliki keinginan membalas kejahatan terorisme. Mira kecewa dan pergi setelah mengetahui kenyataan bahwa semua yang dia percaya adalah kebohongan dari Hanka. Dr. Ule yang melihat kekecewaan Mira memaklumi tindakan manusiawi Mira yang membedakannya dengan robot murni. Mira yang galau memilih menyepi di kedalaman laut, di mana dia bisa merasakan ketenangan tanpa ada kegaduhan dan gangguan gelombang sinyal elektronik. Gak lama, Bato yang mengetahui tempat favorit Mira menjemput dan menenangkannya. Mira yang sudah menemukan tujuannya mulai melanjutkan misi pribadinya, yaitu mengungkap fakta yang terjadi antara Kuze dan dia. Tapi dia telah ditunggu oleh pasukan khusus Hanka dan ditahan di dalam lab Hanka. Cutter yang merasa Mira sudah tidak dapat dikendalikan lagi memerintahkan Dr. Ule untuk membunuh Mira dengan racun. Dr. Ule yang merasa sayang dengan Mira malah memberikan obat antibius dan membiarkan Mira meloloskan diri dengan data identitas asli Mira. Cutter yang marah membunuh Dr. Ule dan menimpakan kesalahannya kepada Mira. Cutter meminta Chief Daisuke untuk tidak ikut campur tentang Mira karena Mira masih dianggap sebagai milik perusahaan Hanka. Chief Daisuke hanya diam dan menunjukkan pistol antiknya sebagai sikap bahwa dia tidak mau didikte. Mira yang berhasil lolos menelusuri alamat yang ditunjukkan oleh data identitasnya. Dia bertemu dengan seorang ibu yang kesepian dan dipersilahkan masuk. Ibu itu melihat Mira mengingatkannya tentang anak perempuannya bernama Motoko yang dinyatakan mati oleh polisi setahun yang lalu. Walau begitu, si ibu tetap percaya bahwa Motoko tetap masih hidup. Setelah pamit pergi darinya, Mira memutuskan untuk mengungkap kejahatan Hanka dengan mencari bukti dan saksi.
Tapi Dr. Uleh telah meninggal dan Mira dituduh sebagai penjahatnya. Mira yang mentok teringat untuk mencari Kuze dengan cara melacaknya. Mira yang kembali tersambung daring menjadikannya juga dapat terlacak oleh Hanka. Carter yang menganggap bahwa tim Divisi 9 akan menjadi gangguan, mengirim pasukan pembunuh untuk melenyapkan para anggota Divisi 9. Tapi mereka bukanlah pasukan biasa yang mudah dibunuh, termasuk Chief Daisuke. Mira yang mulai mengingat kenangan lama tentangnya kembali ke tempat di mana dia terakhir ingat. Tempat itu adalah daerah kumuh di mana terdapat kuil seperti bayangannya. Dia mengingat kembali bahwa dia sebenarnya adalah Motoko dan Kuze adalah Hideo, pacarnya. Kuze yang ternyata telah menantinya berbagi kenangan lama waktu mereka suka ke tempat itu. Tiba-tiba mereka diserang dengan bom yang menyebabkan Kuze rusak parah. Pelakunya adalah Carter yang mengendalikan tank laba-laba secara remote. Di bawah berondongan tembakan, Mira bergerak menghindar mundur dengan mengaktifkan mode siluman. Kuze yang terpojok ditemukan Carter, tapi Mira menyerang balik dengan menunggang di atas tank saat Kuze akan dihancurkan. Mira dengan sekuat tenaga mencabut panel antena kendali tank yang menyebabkan tubuhnya ikut rusak. Mira terjatuh tanpa daya di samping Kuze saat tank ambruk berhasil dilumpuhkan. Carter memerintahkan seorang sniper untuk mengeksekusi Mira dan Kuze. Tapi sniper bantuan datang dan menyelamatkan Mira setelah sniper musuh berhasil menembak Kuze. Sementara itu, Chief Daisuke mendatangi persembunyian Carter dan mengeksekusinya karena melakukan kejahatan dan pengkhianatan terhadap negara. Mira yang telah diperbaiki menemui ibunya dan mengatakan kebenaran bahwa dia adalah Motoko yang hilang. Mira yang menyadari bahwa jiwa manusianya bukanlah hambatan bagi kemampuan tubuh supernya, bahkan menjadi kelebihan yang membedakannya dengan robot biasa. Mira memutuskan bahwa dia akan melanjutkan tugasnya memerangi teror di dunia siber. Selesai. Saya Tom dari Shikaru Hefe. Sampai jumpa.